keimanan ini bukan persoalan yang sekali lagi hanya merupakan doktrin agama, hanya merupakan doktrin sebuah keyakinan dan kepercayaan dalam beragama. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari juga yang sangat-sangat begitu kuat mempengaruhi kita itu adalah kepercayaan. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan transaksi hubungan di antara kita, ada saling titip menitip, ada saling mengamanah, ada saling memberi, bahkan berinvestasi dalam berdagang. Itu kira-kira modalnya. Yang pertama kan keyakinan. Apa kita sudah yakin bahwa 1 jam kemudian kita dagang ini pasti untung? Apakah sudah bisa dipastikan? Ini yang bisnis catering misalkan, ketika kita kirim, kita bikin, ya, kan kita bikin itu masakan segala macam. Apa kita yakin 1 jam lagi orang-orang mereka itu pasti ada, mereka berkumpul dan mengambil pesanan? Maaf, tadi di mobil ibu ngobrol tentang masalah itu. Halo, ini disiarkan ke seluruh dunia. Ya, biar yang di dunia tahu problematika dan persoalan ibu-ibu di Indonesia. Saudara-saudaraku yang saya hormati, persoalan keyakinan ini yang melandasi hidup kita sehari-hari. 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan kemudian, seberapa besar keyakinan kita akan hasil yang akan kita peroleh, keuntungan yang ingin kita dapatkan, yang biasanya kan dijanjikan melalui sebuah tayangan, sebuah presentasi, yakinkan kita bahwa bisnis ini sangat menguntungkan. Ketika kita begitu yakin, mungkin dari sekian banyak yang hadir, tingkat keyakinan itu yang membuat dia mau investasikan sampai pada tingkat melepaskan duitnya. Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar. Dilepaskan dengan apa? Dengan keyakinan. Begitu bulan depan betul dikirim 10% dari dana dan uang. Bulan kedua, bulan ketiga, saya mau nambah lagi. Semakin meyakini. Lihat, kita bicara tentang masalah keyakinan. Saudara-saudara sekalian, rahmatullah, itulah modal dasarnya dalam al-afal. Dan itulah juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bishawab berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tidakkah aku tunjukkan pada kamu sekalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu sekalian dari siksa yang amat pedih? Kapan yang itu? Kapan itu akan terjadi? Bisa saja ketersiksaan itu 1 jam kemudian, 1 hari kemudian. Apalagi kalau begitu terjadi kematian alias wafat, mulai dari sakaratul maut, ketika maut itu, mulai dari sakaratul maut, apa yang sedang terjadi dalam sakaratul maut, pertarungan hidup yang menentukan saat. Apakah kita mengakhiri kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hanya Allah yang Maha menentukan kita. Dan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita berharap kepada Allah, sudah barang tentu Allah akan tolong kita. Atau na'udzubillah min dzalik, belum disebut atau kayak apa, kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat kematian itu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah peluang kepada iblis menggoda kita, meraih kita, sampai akhirnya orang itu diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah.
itu adalah ketersiksaan yang pertama memasuki gerbang dan kehidupan abadi akhir. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akhirati. Soalan ini penting diantisipasi karena tidak ada jaminan 4 hari lagi kita masih hidup. Betul. Tidak ada jaminan ikhwati fillah kita akan sampai ke Ramadan 4 hari lagi, tidak ada jaminan. Hanya Allah yang akan menjamin kita. Ikhwah kita sudah hadir beberapa pekan lalu dengan kerinduannya ke Ramadan sebagaimana tradisi kita terus dengan terakhir Ramadan ini. Kerinduannya kepada Rasulullah SAW, dia ingin segera mendapatkan Ramadan ini. Tapi kehendak Allah dia dibangkit dan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau niatnya sudah seperti itu, niat kerinduan bertemu Rasulullah SAW, kerinduan bertemu dengan Ramadan, maka Allah berikan Ramadan itu untuk seluruhnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, orang mengantar putranya, kemudian pas entah pulang atau di mana, di perjalanan terasa lemas, akhirnya digantikan, bahkan kemudian dia naik taksi. Tidak tertolong Allah lebih mendahului dia. Itulah cerita-cerita indah orang-orang yang diwafatkan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwati fillah, iman sekali. Sehingga dalam ungkapan lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembah Tuhanmu sampai datang kepada engkau kematian. Diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini dengan bahasa al-yaqin, keyakinan. Hampir sepakat para ulama mengatakan bahwa al-yaqin di situ adalah kematian. Lalu Allah menggunakan bahasa al-yaqin. Ini menggambarkan secara pasti bahwa kematian adalah titik yang sangat menentukan dari keyakinan kita. Sekarang bolehlah kita kadang-kadang masih ragu mau ngeluarin angka berapapun, kadang-kadang kita masih hitung-hitungan, betul tidak? Kita mau infak sekian masih hitung-hitungan, mau ini sekian hitung-hitungan. Tapi begitu kematian terjadi, keyakinan di situlah. Apa artinya? Yang saya simpan kemarin, yang saya sisihkan, yang saya inikan, dan seterusnya. Begitu kematian terjadi, di situlah kita mendapatkan yang sesungguhnya dari apa yang selama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan Rasulnya Muhammad SAW sunatkan contohnya. Saat itu kita akan menemukan sebuah keyakinan yang sebenarnya.